Setelah mengundurkan diri jadi guru les, kini Uesugi memutuskan kembali mengajar 5 gadis kembar. Apakah kali ini Uesugi berhasil membuat mereka menghindari nilai merah? Nah, kayaknya kalian udah penasaran juga kan? Ya udah, kita mulai sekarang aja yuk. Inilah dia, Gotobun no Hanayome Season 2. Di sini terlihat ayah para gadis kembar, Maruo Nakano, mengingat kembali bagaimana proses mengundurkan dirinya Uesugi. Pada saat itu, Uesugi selain memutuskan mengundurkan diri, dia juga meminta Maruo lebih memperhatikan lagi hubungan persaudaraan antara para gadis kembar. Uesugi harap Maruo bisa menjadi sosok ayah yang sebenarnya. Dari pernyataan itu, Uesugi memang mengatakannya dengan sangat keras, sampai membuat ayah para gadis kembar mengagumi Uesugi sekaligus jadi membencinya. Singkat cerita, Uesugi dan Raiha diundang para gadis kembar ke tempat tinggal mereka. Kebetulan juga kan baru tahun baru. Di sana entah kenapa mereka memperlakukan Uesugi sangat spesial. Apapun yang ada pasti diberikan untuk Uesugi. Raiha saja sampai terkejut melihat kakaknya diperlakukan seperti itu. Ichika melihat Uesugi kebingungan dengan perlakuan para gadis kembar, maka dari itu Ichika pun mengajak saudarinya untuk rapat di kamar sebelah. Selama mereka diskusi, terungkap kalau perlakuan spesial mereka hari ini adalah sebagai bentuk terima kasih kepada Uesugi karena masih mau mengajari mereka. Padahal Uesugi tidak dibayar sama sekali loh. Mereka ingin membalas kebaikan Uesugi dengan apapun. Karena sudah terlalu bingung memikirkannya, Itsuki pun memutuskan jujur kepada Uesugi saja tentang keadaan mereka sekarang yang tidak bisa membayar jasa Uesugi sebagai guru les. Mendengar itu, Uesugi pun mengatakan kalau dia dengan sukarela menolong mereka. Lagi pula Uesugi suka mengajar, tapi Uesugi harap di sesi belajar mereka selanjutnya, mereka semua harus mau bekerja sama dengannya. Masalah bayaran mungkin nanti saja jika mereka sudah sukses. Singkat cerita, Uesugi disuruh manajernya untuk menutup toko lebih awal. Karena hari ini manajer menyewakan tokonya untuk proses syuting. Tentu saja itu keuntungan untuk Uesugi kan? Saat dia akan bersiap pulang, kru film datang dan ternyata di sana juga ada Ichika. Uesugi pun memutuskan untuk melihat proses syuting Ichika. Di sela-sela jam istirahat, Uesugi dan Ichika akhirnya punya waktu untuk mengobrol. Di sana Ichika mengatakan kepada Uesugi untuk jangan mengatakan perannya ini kepada saudari kembarnya, karena Ichika sebenarnya malu melakukannya. Ini bukan seperti dirinya, tapi karena kondisi perekonomian mereka tidak seperti dulu lagi, Ichika harus mau berperan apapun. Uesugi pun menyemangati Ichika kalau apa yang dilakukannya sudah sangat baik. Bahkan Ichika sekarang sudah terlihat seperti sosok artisnya. Ichika mampu berakting dengan sangat profesional. Setelah mengatakan kalimat motivasi itu, Uesugi malah menemukan Ichika yang tertidur. Melihat posisi seperti itu, Uesugi tentu saja menarik Ichika agar dia nyaman tidurnya. Ichika sebenarnya berpura-pura tertidur. Dia tidak sanggup dengan semua kalimat yang diucapkan Uesugi sebelumnya. Ichika tidak ingin perasaannya semakin tumbuh dan tumbuh lebih besar lagi. Lalu di sini, Uesugi membantu Yotsuba dan Nino berbelanja. Yotsuba yang sedang mengambil beras tiba-tiba meminta Nino membawakan berasnya dulu, karena Yotsuba ingin membetulkan tali sepatunya. Nino pada saat itu tidak kuat menggotong beras, bahkan hampir terjatuh. Tapi untungnya Uesugi menolongnya, dan hal itu entah kenapa membuat Nino berdebar sampai pulang. Saat Nino mencoba mencerna tentang perasaannya, Nino melihat Itsuki dengan seorang pria, dan saat didekati ternyata itu ayahnya. Pertemuan Itsuki dengan ayahnya adalah untuk membahas tawaran Maruo yang ingin para gadis kembali pulang. Awalnya Itsuki senang dengan tawaran itu. Tapi saat Itsuki menanyakan tentang status Uesugi, Maruo ternyata tetap dengan pendiriannya. Dia sudah membenci Uesugi. Itsuki pun meminta ayahnya memikirkan ulang, karena bagi para gadis kembar Uesugi adalah orang yang tepat dalam mengajar. Kenyamanan adalah yang terpenting. Maruo pun akhirnya membuat keputusan, yaitu dengan mengizinkan Uesugi mengajar, asalkan didampingi guru profesional. Maruo tidak bisa melepaskan begitu saja seperti dulu, karena terlihat dari semua nilai anak-anaknya, Yotsuba lah yang sangat tidak memungkinkan mengejar jika hanya diajari oleh Uesugi saja. Yotsuba yang mendengar hal itu langsung mendatangi ayahnya dan mengatakan kalau mereka berenam akan berjuang. Yotsuba yakin akan berhasil. Melihat respon anaknya seperti itu, Maruo pun mengiyakannya. Tapi jika nanti mereka mengalami kegagalan lagi, mereka harus pindah sekolah. Semua yang mendengar hal itu tentu saja terkejut. Tapi siapa sangka, sosok Itsuki dengan percaya diri menyetujui perjanjian itu, walaupun taruhannya pindah sekolah. Mengetahui anaknya yang sudah mengambil keputusan, Maruo pun pergi sambil mengatakan kalau tidak akan ada kesempatan lagi ke depannya. Setelah Maruo pergi, Uesugi dan Nino pun menghampiri Yotsuba dan Itsuki. Di sana Uesugi memutuskan akan mengajar lebih baik lagi karena sekarang tanggung jawabnya sangat besar.
Singkat cerita, Uesugi mulai mengajak para gadis kembar lebih serius lagi. Dari hari ke hari, terlihat mereka juga mau diajak bekerja sama. Lalu pada suatu hari, Itsuki tiba-tiba tidak hadir. Uesugi tentu saja heran, karena biasanya Itsuki semangat jika ada jadwal les. Nino pun memberitahu kalau Itsuki selalu datang ke pemakaman ibu mereka setiap tanggal 14. Walaupun sebenarnya peringatan hari kematian ibunya bukan bulan ini, tapi 14 Agustus. Dan di sini terlihat memang ada Itsuki. Saat Itsuki sedang berdoa, tiba-tiba datang seorang wanita yang terkejut melihat Itsuki, dan ternyata dia adalah murid ibu Itsuki dulu. Dia bernama Shimoda. Mereka pun melanjutkan perbincangan di toko kue. Di sana Shimoda menceritakan kalau Itsuki ini sangat mirip dengan ibunya. Itulah kenapa Shimoda sempat kaget melihat Itsuki. Itsuki pun jadi penasaran dengan sikap ibunya di dunia luar, karena terlihat Shimoda sangat peduli dengan ibunya. Mendengar hal itu, Shimoda pun menceritakan kalau ibu Itsuki memang cantik dan sangat menarik perhatian orang yang melihat. Tapi kecantikan itu dibarengi juga dengan ketegasan kepada murid-muridnya. Buktinya saja ibu Itsuki berhasil menaklukkan hati Shimoda yang dulunya adalah seorang berandalan tingkat berat di sekolah. Awalnya memang sangat menyakitkan ketika dimarahi ibu Itsuki. Tapi kalau bukan karena kedisiplinannya, mungkin Shimoda tidak akan menjadi guru seperti sekarang. Mendengar cerita itu, Itsuki membuka kertas. Dia akan menuliskan tujuan masa depannya, yaitu menjadi guru, seperti ibunya. Tapi tiba-tiba Shimoda menghentikan Itsuki. Shimoda ingin meminta Itsuki memikirkan baik-baik. Kalau hanya berdasarkan rasa kagum saja, menurutnya itu tidak cukup. Itsuki harus mencari alasan lain selain itu. Karena waktu ujian semakin dekat, Uesugi menekan semua untuk belajar. Tapi sepertinya hari ini terlihat semuanya sangat lesu. Kecuali Yotsuba sih. Dari buku yang dibeli Uesugi tentang menjadi guru yang baik, tertulis kalau belajar harus ada istirahatnya, jangan dipaksakan. Membaca tulisan itu, Uesugi pun memutuskan mengajak 5 gadis kembar mendatangi taman bermain. Mereka benar-benar menikmati waktu kebersamaan itu. Berbagai wahana dicoba satu persatu. Saat mereka akan berpindah ke tempat lain, Nino menyadari kalau Yotsuba tidak ada dengan mereka. Uesugi pun akhirnya pergi mencari Yotsuba. Tanpa menunggu waktu lama, Uesugi langsung menemukan Yotsuba dari pita yang selalu terlihat di mana-mana. Alasan Yotsuba masih di sini adalah untuk terus belajar. Yotsuba tahu kalau istirahat itu penting, tapi selama staminanya masih ada, kenapa tidak? Selain itu, Yotsuba sadar diri kalau dia sangat tertinggal dari saudarinya. Lalu Yotsuba juga menceritakan kenapa dia dan saudarinya bisa pindah sekolah dari sekolah sebelumnya. Jadi dulu mereka berlima mengalami kegagalan. Sekolah sebenarnya masih memberi kesempatan remedial, tapi hanya Yotsuba saja yang gagal setelah remedial. Dari kejadian itu Yotsuba jadi ingin memperbaiki diri, karena akibat kegagalan itu, keempat saudarinya memutuskan ikut dengan Yotsuba saja. Mereka tidak ingin Yotsuba sendirian. Maka dari itu Yotsuba memohon kepada Uesugi untuk mengizinkannya belajar lebih lama lagi. Yotsuba tidak ingin kejadian yang sama terulang. Mendengar hal itu, Uesugi pun mengizinkannya, dan di sini dia akan memulai pelajaran. Diawali dari pelajaran bahasa Jepang. Yotsuba pun menunjukkan hasil tugas bahasa Jepangnya dan terlihat semuanya benar. Uesugi sangat terkejut, karena yang lainnya masih kesulitan mengerjakan soal itu. Uesugi melihat ada harapan, sehingga dia pun mengajak Yotsuba untuk mengajari bahasa Jepang kepada yang lain. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda. Jika Yotsuba bisa, maka yang lain juga bisa. Karena mereka kembar 5 kan? Mendengar hal itu, Yotsuba sangat terharu. Karena baru kali ini dirinya diandalkan dan diberi tanggung jawab sebesar ini. Di hari lainnya, Uesugi menghampiri Itsuki yang sedang mengunjungi makam ibunya lagi. Di sana Itsuki mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Uesugi kepadanya. Karena Uesugi menyuruh Itsuki dan yang lainnya juga untuk saling mengajari satu sama lain. Berkat sering mengajari saudarinya, Itsuki jadi lebih hafal dengan pelajaran yang dia kuasai. Selain itu, melihat kepuasan saudarinya yang berhasil menyelesaikan soal menjadi nilai plus kebahagiaan di hati Itsuki juga. Dari pengalamannya selama ini, Itsuki kini semakin yakin untuk menjadi guru seperti ibunya. Ujian akan semakin dekat, Miku pun curhat kepada Ichika tentang keinginannya menyatakan cinta kepada Uesugi. Itu pun jika dia berhasil mendapat nilai terbaik dari saudarinya. Bagi Miku, mendapatkan hati Uesugi adalah dengan cara siapa cepat dia dapat. Mendengar hal itu, Ichika terkejut. Dengan terbata-bata dia pun menyemangati Miku walaupun sebenarnya dalam lubuk hati Ichika masih ada keraguan. Haruskah dia merebut Uesugi juga atau menjaga hati saudarinya? Hari ujian pun tiba. Setelah melalui berbagai macam kelas belajar yang sangat berat, Yotsuba pun menangis, mengucapkan terima kasih kepada Uesugi karena ternyata dia berhasil, walaupun dengan nilai yang sangat pas. Yang lain juga sama, mereka berkumpul dengan merayakan kemenangan itu.
Pada awalnya Miku berhasil mendapat nilai tertinggi, tapi saat Ichika datang, Ichika menunjukkan nilainya yang ternyata lebih unggul 2 poin dari Miku. Miku pun gagal menyatakan cintanya. Saat mereka merayakan nilai masing-masing, manajer toko memberitahu kalau Nino menitipkan nilainya. Selain itu dia mempunyai pesan untuk Uesugi, yaitu selamat. Uesugi kini tidak dibutuhkan lagi. Di manakah Nino sekarang? Ternyata Nino sekarang sedang ada di depan apartemennya yang dulu. Dia bertemu ayahnya. Kedatangan Nino bukan untuk kembali ke atas sana, tapi memberitahu ayahnya walaupun dia dan yang lainnya berhasil, mereka tidak akan kembali ke apartemen mewah ini. Mereka akan mencoba untuk mandiri. Bahkan Nino tidak keberatan jika harus bekerja. Selain itu Nino sudah memutuskan untuk tidak menggunakan jasa Uesugi juga. Mendengar hal itu, Maruo hanya mengingatkan Nino kalau hidup mandiri belum tentu enak. Saat Maruo mencoba memujuk Nino kembali kepadanya, sebuah cahaya mendekat dan ternyata itu Uesugi. Nino awalnya bingung harus memilih siapa, tapi setelah dipikirkan baik-baik, Nino memutuskan ikut dengan Uesugi. Sepanjang jalan Nino menanyakan alasan Uesugi menjemputnya. Sebelumnya Nino kan sudah melepaskan Uesugi. Uesugi pun memberitahu kalau dia ingin kelima gadis kembar berkumpul. Selain itu bagi Uesugi keputusan satu pihak itu tidak adil. Saat mereka menunggu lampu merah, Nino menemukan hasil ujian Uesugi dan saat dibuka, ternyata Uesugi mengalami penurunan nilai. Nino tentu saja terkejut. Apakah ini semua karena para gadis kembar? Uesugi meminta Nino jangan memikirkannya, karena semua itu salah dirinya sendiri. Melihat pengorbanan itu, Nino pun jadi tersentuh. Entah mengapa, Nino bahkan jadi menyatakan cinta. Tapi sepertinya ungkapan cinta itu tidak didengar Uesugi, karena sesampainya di toko kue, Uesugi tidak menunjukkan respon apapun. Saking penasarannya, Nino membantu Uesugi mencuci piring di dapur, tapi respon Uesugi tetap datar. Nino ini sangat pemberani kan? Dia pun memutuskan menanyakan langsung kepada Uesugi tentang kalimatnya di motor tadi. Mendengar pernyataan itu, Uesugi melamun karena ternyata Uesugi memang tidak mendengarnya sama sekali. Suara angin menutup suara Nino. Awalnya Nino merasa tenang dan dia pun memutuskan untuk pergi, menganggapnya tidak terjadi apa-apa. Tapi entah kenapa, hatinya tidak tenang, sehingga Nino pun memutuskan untuk menyatakan cinta secara langsung saja. Dan sepertinya ungkapan cinta itu membuat Uesugi sekaligus Ichika jadi terkejut. Scene pun berpindah di sebuah swalayan. Di sana Uesugi tidak sengaja bertemu dengan Miku. Dari kejadian sebelumnya, sebenarnya Uesugi belum menjawab apapun. Baru pertama kali dia ditembak oleh seorang perempuan. Uesugi benar-benar bingung harus bagaimana, sehingga dia menutupinya dari siapapun. Uesugi melihat ada undian dengan hadiah yang cukup menggiurkan. Uesugi pun mengajak Miku untuk ikut sesi undian, dan dari hasil undian ini dinyatakan Uesugi memenangkan hadiah utama, yaitu menginap di sebuah pedesaan. Uesugi mengajak ayah dan adiknya pergi berlibur, dan saat dia mencoba menikmati hari bebasnya ini, Uesugi tiba-tiba malah bertemu dengan Itsuki. Saat mencerna semua kejadian ini, datang rombongan lainnya, dan ternyata ini rombongan liburan keluarga Itsuki, karena ada Maruo dan Ebata juga yang kini berpenampilan baru. Uesugi mencoba mencari informasi kenapa mereka ada di sini kepada para gadis kembar, tapi sepertinya Maruo membatasi gerak-gerik anak-anaknya agar tidak dekat dengan Uesugi. Uesugi pun memutuskan mengacuhkannya saja dan kembali menikmati waktu liburannya. Lalu di sini selesai berendam, Uesugi mendapat pesan dari Itsuki, yaitu meminta Uesugi menemuinya di taman nanti tengah malam. Uesugi heran dengan cara penyampaian yang penuh rahasia ini. Sehingga saat dia menemukan Itsuki di lobi, Uesugi langsung menagih janji Itsuki detik itu juga. Jadi tidak perlu ke taman kan? Itsuki pun mengatakan kalau dia ingin Uesugi berhenti jadi guru les. Mendengar hal itu, Uesugi menanyakan alasannya. Tapi karena dia sangat terkejut, Uesugi tidak sadar mendorong Itsuki dan akibatnya si kakek penjaga penginapan langsung melempar Uesugi. Dengan suara pelan, kakek ini mengatakan kalau dia tidak ingin Uesugi melukai cucunya. Dari kejadian hari itu membuat Uesugi kebingungan karena sulit memahami apa yang sudah terjadi. Di tengah kebingungannya, Uesugi tiba-tiba mendapat telepon dari Itsuki yang menanyakan kenapa Uesugi tidak datang ke taman tadi malam. Mendengar hal itu, Uesugi pun tersadar kalau yang ditemuinya tadi malam ternyata bukan Itsuki. Untuk menghindari kesalahan lagi, Uesugi dan Itsuki pun janjian bertemu di pemandian air panas. Di sana lebih tenang karena Itsuki tidak akan diawasi ayahnya juga kan? Selama di sana, Uesugi menceritakan kejadian tadi malam. Mereka berdua bingung apa maksud si Itsuki palsu melakukannya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Itsuki setuju dengan keputusan Itsuki palsu itu. Hubungan Uesugi dan para gadis kembar tidak perlu terikat dengan alasan guru les saja. Mereka sudah menjalani hari spesial bersama dan itu sudah bisa dianggap teman, bukan? Mendengar hal itu, Uesugi senang. Tapi sepertinya dia masih ingin mengungkap Itsuki palsu.
Sehingga dia pun memaksa Itsuki membawanya bertemu dengan saudari lainnya. Itsuki pun mencoba mengalihkan perhatian ayahnya agar Uesugi bisa masuk kamar. Setelah berhasil masuk kamar para gadis kembar, di dalam sana Uesugi malah dikejutkan dengan sosok Itsuki di mana-mana. Uesugi pun menanyakan alasan sosok mereka semua menjadi Itsuki. Salah satu dari mereka pun menceritakan kalau ini untuk kakeknya. Kakek mereka pernah sakit keras karena melihat para gadis kembar berpenampilan berbeda. Sejak kecil mereka kan selalu sama. Jadi saat melihat ada perbedaan, kakek mengira kalau para gadis kembar berkelahi. Sejak kejadian itulah mereka selalu datang dengan penampilan sama dan kali ini giliran sosok Itsuki. Saat Uesugi mencerna semua cerita, tiba-tiba pintu kamar terbuka dan ternyata itu kakek. Uesugi untungnya berhasil bersembunyi di bawah kotatsu. Untuk menghindari rasa curiga kakek, salah satu dari mereka pun mengajak kakek keluar. Dan akhirnya Uesugi tidak diketahui keberadaannya. Saat Uesugi akan meninggalkan kamar, sosok Itsuki meminta Uesugi mengikutinya. Sepanjang jalan Uesugi masih belum tahu siapa orang yang ada di depannya ini. Itsuki atau yang lainnya. Tatapan Uesugi yang terlalu tajam ternyata memancing kakek untuk datang. Tapi anehnya kakek langsung mengetahui kalau yang di depannya ini adalah Miku. Melihat kemampuan kakek seperti itu, Uesugi pun mengejar kakek untuk diajarkan membaca wajah para gadis kembar. Uesugi tidak ingin salah orang lagi. Lalu di sini terlihat Ichika melamun. Dia memikirkan tentang permintaan Nino malam ini, yaitu meminta Ichika menjaga ayahnya agar tidak mendatangi taman lonceng. Nino akan mengajak Uesugi pergi ke sana dan di sana Nino akan mencium Uesugi. Karena mitos mengatakan jika sepasang kekasih di bawah sana dan menyalakan lonceng, maka akan abadi kebersamaannya. Ichika kembali dalam dilema, karena dia sebenarnya tidak ingin hal itu terjadi kan. Yotsuba yang tidak sengaja melihat Ichika sendirian dan menangis tentu saja menanyakan alasan Ichika seperti ini. Yotsuba akhirnya memutuskan mengajak Ichika ke suatu tempat. Di atas sini ada tempat favorit para gadis kembar sejak dulu. Buktinya saja ayah mereka tidak menyadari keberadaan mereka. Melihat ayahnya pergi menuju tempat Nino, Ichika jadi khawatir. Melihat wajah kekhawatiran Ichika, entah kenapa Yotsuba bisa membaca kalau Ichika sedang menahan sesuatu. Yotsuba pun memberitahu Ichika untuk mengikuti keinginannya. Memang kehadiran Ichika sudah seperti kakak tertua. Tapi Ichika juga harus ingat kalau Ichika dan yang lainnya itu seumuran. Dia tidak apa-apa jika sesekali tidak bersikap seperti seorang kakak. Mendengar hal itu, Ichika pun tersadar kalau dia tidak ingin momen kebersamaannya dengan Uesugi direbut oleh siapapun. Maka dari itu, Ichika akan mengikuti kata hatinya perlahan-lahan. Dimulai dengan membiarkan ayah menemukan Nino. Sedangkan di penginapan, Uesugi sedang memohon untuk diajarkan bisa membaca wajah para gadis kembar. Akhirnya kali ini kakek mau memberikan tips, yaitu cinta. Kebersamaan akan membiasakan kita membedakan sesuatu. Menurut kakek, tidak ada cara yang tercepat selain cinta. Di luar itu, pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Di keesokan paginya, Miku kembali bertemu dengan Uesugi dan di sana Miku meminta Uesugi menebak siapa dia sebenarnya. Uesugi mencoba mencerna dan meneliti dengan sangat hati-hati. Berbagai macam pertanyaan Uesugi lemparkan. Selama Uesugi menelitinya, Miku pun teringat alasannya di sini, yaitu karena Itsuki. Sebelumnya, Miku sudah jujur kepada Itsuki tentang keputusannya meminta Uesugi berhenti menjadi guru les. Karena Miku ingin menyatakan cinta. Baginya murid dan guru tidak wajar, maka dari itu Miku mengambil alasan itu. Tapi Miku juga bingung dengan perasaan Uesugi karena Uesugi saja tidak bisa membedakan siapa mereka masing-masing dengan baik. Miku takut kalau Uesugi mencintai sosok lain. Dari pernyataan itulah akhirnya Itsuki meminta Miku bertemu dengan Uesugi hari ini. Miku sangat berharap Uesugi bisa menemukan identitas yang benar. Setelah menelaah lebih lagi, Uesugi pun menebak kalau gadis di depannya ini adalah Ichika. Miku tentu saja sangat kecewa, tapi dia mencoba menutupinya dengan mengakui tebakan Uesugi itu. Dia pun berpura-pura menjadi Ichika. Saat Miku melangkah pergi, Uesugi melihat adanya gerakan tubuh yang dia kenal, dan di saat itulah Uesugi akhirnya sadar kalau gadis di depannya adalah Miku. Uesugi meminta maaf karena salah mengatakannya. Mendengar ucapan Uesugi seperti itu, Miku pun memeluk Uesugi. Dia sangat senang akhirnya Uesugi menemukannya. Di dalam pelukan, Miku pun mengatakan kalau Uesugi jangan memikirkan ucapannya tentang meminta Uesugi mundur jadi guru les. Kini, Miku sudah merubah keputusannya. Mereka bersiap pulang. Sebelum pergi, kakek menitip pesan kepada Uesugi untuk selalu bersikap baik kepada cucunya. Kehilangan Rena sudah cukup. Uesugi tentu saja bingung dengan maksud kakek itu. Setelah berpamitan, Uesugi mendatangi taman lonceng. Di sana tiba-tiba ada seseorang yang memeluk Uesugi dan lonceng pun berbunyi dengan sangat keras. Ending kali ini banyak teka-teki. Apa maksud kakek tentang kehilangan Rena?
Selain itu, apakah kalian penasaran siapa yang memeluk Uesugi di Taman Lonceng? Itukah gadis yang dinikahi Uesugi? Nah, biar nggak penasaran, kita lanjut aja nanti di part 3. Makasih yang udah mampir, see you next time. Jamatane, arigato gozaimasu.